Fams, seperti biasa, Jory Jari nih nemenin kamu dengan segudang informasi dari berbagai pelosok negeri. Cakep! Kali ini Joy mau ngajak traveling ke Jawa Tengah nih Fams. Khususnya kawasan-kawasan yang pakemnya ini pakai bahasa ngapak. So this is it, orang ngapak, orang kepenak. Oke deh Fams, kita mulai dari Kebumen. Dari Kebumen, kita geser ke Banyumas, Fams. Wih, ada Hanoman. Itu tuh, tokoh dewa kera raksasa dalam kisah fiksi Ramayana, Fams. Tapi, don't worry, Fams. Hanoman ini hanyalah kostum doang kok, yang dipakai warga desa Kaliori. Warga desa ini memang sengaja kumpul untuk merayakan festival 1000 Hanoman beberapa waktu lalu. Mereka rata-rata mengenakan kostum kera berwarna putih. Ada juga sih yang memakai warna lainnya, seperti hijau dan merah. Yang memakai kostum berbeda ini juga banyak, Fams. Semuanya demi memeriahkan festival ini nih, Fams. Kompak deh. Setelah acara resmi dibuka, para peserta ini mulai menari-nari sambil berpawai menuju panggung Hanoman di Komplek Bumi Perkemahan Kandalisada, Bukit Tunggangan, yang berjarak 1,5 kilometer. Sepanjang perjalanan menuju panggung Hanoman, para kesatria wanara atau kera dalam kisah fiksi Ramayana ini beratraksi sebaik mungkin. Soalnya ada juri penilainya tuh yang memberi nilai secara sembunyi-sembunyi. Ayo, semangat! Sesampainya di panggung Hanoman, di puncak bukit, para peserta diberi kesempatan untuk unjuk kebolehan. Mereka beratraksi dan menari-nari dengan indahnya. Oh iya, Fams, festival ini bertemakan Hanoman karena di desa Kaliori ini diyakini memiliki tempat pertapaannya Hanoman, yaitu Petilasan Kendali Sodo. Dalam mitologi Jawa, Hanoman ini adalah sosok kera sakti berjiwa kesatria yang mengurung dan menjaga roh raksasa jahat bernama Rahwana di Gunung Kalisada. Dengan diadakannya festival Hanoman ini, diharapkan para pemuda desa setempat bisa meneladani sosok Hanoman yang berjiwa satria, berbudi luhur, dan pemberani. Top banget, Fams! Fams, sekarang waktunya kita isi perut nih. Yes! It's kuliner time! Aye! Nah, yang satu ini sajian khas dari tanah ngapak, Kebumen, Fams. Namanya Besengek Pondoh. Kuliner ini terbilang cukup sulit kalau mau masak sendiri di rumah. Bahan bumbunya sih mudah didapat karena cuma terdiri dari bawang, cabai, gula, aneka rempah, dan rimpang penambah rasa dan aroma. Yang susah itu bahan isiannya, Fams. Ada tempe bosok, ayam kampung, dan pondoh pohon kelapa. Untuk diolah jadi masakan, pondoh pohon kelapa ini dipakai biasanya masih muda, Fams. Teksturnya lebih empuk dan rasanya sedap. Semua bahan bumbu halus diulek sampai halus, Fams. Batang serai dan lengkuas cukup dimemarkan aja nih buat aromanya. Fams, kelapa memang buah tropis yang sakti banget deh. Buahnya aja bisa menghasilkan santan. Pondohnya bisa jadi sajian lezat. Masak bumbu halus dengan santan. Beri daun salam dan ayam kampung yang sudah direbus sebelumnya. Tunggu sampai mendidih deh. Besengek Pondoh ala desa Watu Lawang gak komplit tanpa tambahan tempe bosok. Rasa dan aroma khas tempe bosok bisa membuat olahan Besengek Pondoh ini semakin sedap, Fams. Istimewa. Selanjutnya, tambahkan gula aren dan irisan pondoh kelapa. Biarkan hingga empuk. Kalau udah matang nih, Fams, pondoh kelapa ini punya tekstur mirip dengan rebung. Terasa kenyal dan empuk dengan kuah santan dan potongan daging ayam dan gurih. Wah, enak banget deh. Kata orang nih, Fams, orang ngapak, orang kepenak. Sajian yang khas dari tanah ngapak emang enak-enak. Besengek Pondoh dari desa Watu Lawang, Kabupaten Kebumen, jadi satu sajian yang cukup melegenda. Untuk memasaknya, kita sampai harus menebang pohon kelapa segala loh, Fams. Gak ada cara lain untuk mengambil pohon kelapa. Kata ini, Fams, menebang pohon kelapa di desa ini hanya boleh dilakukan pada bulan tertentu aja, sesuai penanggalan suku Jawa. Jadi, gak bisa sembarangan, Fams. Ritual khusus ini juga harus dilakukan supaya selamat dan berkah bagi warga desa. Awas, jangan ada yang di bawah pohon ya, bahaya! Buat yang belum tahu nih, Fams, pondoh adalah bagian ujung batang, tempat buah kelapa akan tumbuh. Selain dimasak, bisa juga kok dikonsumsi secara langsung. Teksturnya empuk, renyah, dan manis, mirip daging buah kelapa, Fams. Meski hanya diambil pondohnya aja, bagian lain pohon kelapa ini juga bisa dimanfaatkan. Batangnya bisa untuk bahan bangunan, sedangkan mancungnya ini kerap dipakai untuk upat alias obor. Fams, kalau ngomongin kuliner wong ngapak,
Maka jajanan yang satu ini udah pasti friendly abis nih. Kuliner khas dari Banyumas, yaitu tempe mendoan. Tahu dong fams, ciri khas tempe mendoan? Betul banget, tempe yang digoreng setengah matang atau mendo. Sehingga tekstur tempe yang digoreng ini masih lembek gitu fams. Tepung untuk mendoan ini diberi bumbu ketumbar, garam, dan daun bawang aja. Kemudian tempe mendoan dicelup ke dalam tepung dan digoreng sekitar 3 menit aja. Namanya aja digoreng setengah matang, ya hasilnya masih berwarna putih gini fams. Mendoan paling nikmat disajikan bersama kecap dengan potongan cabai rawit di dalamnya. Waduh, bikin ngiler aja deh. Nah, kamu gak bakal sulit nih fams menemukan tempe mendoan di sekitar Purwokerto dan Karesidenan Banyumas. Mulai dari warung kecil sampai kafe, mendoan ini udah jadi camilan wajib yang ada di dalam menu. Mau disantap saat sarapan atau camilan sambil ngopi atau ngeteh, wah ini selalu pas fams. Mendoan ini nggak cuma jadi makanan wajib bagi warga lokal aja. Banyak pendatang atau wisatawan ini juga ketagihan kuliner khas yang satu ini. Di toko oleh-oleh sekitar Purwokerto, Sokaraja, dan Banyumas, mendoan ini sudah bisa didapetin dan bisa dibawa sebagai oleh-oleh loh fams. Mau digoreng langsung kemudian dikemas dalam besek bambu juga bisa. Mau dibawa dalam keadaan mentah juga boleh kok. Pokoknya jangan khawatir deh. Paketan mendoan mentah beserta dengan tepung dan bumbu cuma tinggal ditambahkan air. Makin lengkap deh sama sambal kecapnya fams. Mantep nih. Untuk tempenya bisa dibawa dalam keadaan belum matang fams, alias belum berjamur. Tapi kalau mau buru-buru digoreng di rumah, tinggal minta aja nih tempe mendoan yang udah jadi aja. Tempe mendoan khas Banyumas ini memang berasal dari tempe yang sengaja diproduksi tipis-tipis gitu fams. Cara membuat tempe untuk mendoan ini sama seperti membuat tempe pada umumnya kok. Kacang kedelai mentah direbus terlebih dahulu fams. Tujuannya sih agar mudah mengelupas kulit kedelainya. Setelah matang, kemudian kedelai ini dipecah untuk memisahkan kulitnya. Caranya diremas-remas kayak gini fams, biar kulitnya terkelupas. Kemudian, bilas kedelai dengan air sampai bersih. Selanjutnya, kukus kedelainya fams selama 1 jam sampai lunak. Jangan lupa ya, ditusuk-tusuk bagian tengahnya supaya uap panasnya merata ke seluruh kedelai. Kemudian tutup dengan plastik supaya kedelai paling atas juga terkena uap panas. Lalu, tiriskan kedelai dalam tampah dan biarkan sampai kedelai dingin. Bisa juga nih dikipasi fams untuk mempercepat proses penguapan. Selanjutnya, taburi kedelai dengan ragi tempe fams. Ingat loh, pakai ragi tempe, bukan ragi roti ya. Jamur yang terdapat dalam ragi tempe dan ragi roti ini beda fams. Dalam ragi tempe mengandung jamur Rhizopus sp atau biasa juga disebut dengan jamur tempe. Setelah ragi tercampur rata dengan kedelai, tinggal bungkus dalam daun pisang fams. Caranya, ambil sejuput kedelai, letakkan di atas daun pisang, tutup kembali dengan daun, ambil lagi nih kedelai dan ratakan. Terus lipat dan ikat deh daun pisangnya. Jadi, satu bungkus berisi 2 lembar tempe fams. Sampai berubah minimal butuh waktu 2 hari agar jamurnya berkembang. Baru deh tempe ini bisa digunakan fams. Satu bungkus tempe ini harganya Rp500 aja. Murah banget kan? Fams, tempe dikenal dengan makanan yang kaya protein. Jangan terkecoh dengan jamur yang berkembang dalam tempe ya. Jamurnya jamur sehat kok, nggak bikin kamu jadi jamuran. Bahkan, tempe ini biasa dimanfaatkan para vegetarian alias orang yang tidak makan daging dan turunannya. Tujuannya sebagai bahan pangan alternatif untuk mendapatkan asupan protein bagi tubuh. Kalau makan nasi dengan tempe aja nih fams, sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi nutrisi harian kita loh. Selain mengandung protein, terdapat karbohidrat juga di dalamnya. Komplit deh! Fams, Kabupaten Kebumen terkenal dengan kekayaan sarang burung walet. Di pesisir pantai menganti dengan tebing dan gua, menjadi tempat favorit walet untuk bersarang fams. Kawasan ini memang sudah lama terkenal sebagai penghasil sarang burung walet alami di Nusantara. Sejak zaman pendudukan Belanda, Kebumen sudah terkenal sebagai penghasil sarang burung walet alaminya, yakni langsung dari goanya fams. Di Bumi Panjer, setidaknya ada 3 gua sarang burung walet fams. Keberadaan gua-gua itu bahkan sudah ada sejak abad ke-17. Kalau sekarang sih, sudah lumayan canggih fams. Kalau nggak mau susah, nggak perlu repot keluar masuk goa. Sebab, di sini juga sudah banyak rumah sarang burung walet fams. Fams, mendirikan rumah sarang walet bukan perkara mudah. Butuh waktu 3-5 tahun namanya. Hingga burung walet ini dia mau bersarang dan berkembang biak di sini. Beberapa teknik ini juga digunakan pemilik rumah walet agar walet ini mau datang. Bukan pakai surat undangan ya fams, tapi caranya dengan speaker atau pengeras suara ini nih fams. Dengan begitu, walet-walet ini jadi korban hoax fams. Mereka kira banyak temannya tuh. Udah sejak lama nih, sarang burung walet ini menjadi barang berharga tinggi alias selangit. Mehong fams. Di Kebumen aja, harga satu sarang ini bisa mencapai Rp250.000.
Jangan tiap hari makan deh kalau nggak mau bangkrut. Asal tau aja nih fams, burung walet ini membuat sarang ini justru dari air liurnya. Secara bertahap, air liur burung walet ini akan mengeras hingga membentuk sarang untuk bertelur. Sarang burung walet berbentuk cekung fams, mirip kayak mangkok kecil gitu. Letak sarangnya menempel pada dinding kayu dan menghadap ke atas. Mas, aja singanan doge, aja singanan walete ya. Karena harganya mahal, sarang burung ini yang diambil ini nggak boleh sembarangan fams. Sarang walet tanpa telur lah yang boleh diambil atau dipanen. Untuk melihatnya, tinggal diintip aja pakai kaca spion. Waktu terbaik untuk panen, saat walet pergi mencari makan. Saat sore hari, walet akan kembali ke sarangnya untuk beristirahat. Jangan kebalik ya, nanti waletnya ngambek loh, nggak mau balik lagi. Wis mas, loro bae mas, ya loro bae. Wis gedun. Sip deh, 2 sarang aja udah cukup kok. Kita olah yuk jadi sajian lezat. Ini nih fams, sop sarang burung walet dari Kebumen. Sarang burung walet yang udah diolah akan mengembang dan terurai. Sekilas sih mirip bihun pada bakso. Untuk bahan-bahannya gak ada yang susah kok. Paling-paling bahan utamanya aja nih yang merogoh kantong paling banyak. Iya. Siapkan juga lada atau merica, bawang putih, bawang merah, bawang goreng, tomat dan jagung, kentang, wortel, dan daun bawang. Rebus sarang burung waletnya dulu fams. Waktu rebusnya sekitar 20 hingga 30 menit. Proses rebus ini untuk membuang kuman yang masih menempel, membersihkan kotoran, serta bulu-bulu burung yang masih menempel pada sarang. Terus tinggal ditiriskan aja deh fams. Untuk bumbu sopnya, simpel aja. Garam, merica, dan bawang tinggal diulek aja nih fams sampai halus. Buat yang suka pedas mericanya ini boleh dibanyakin kok. Mau pakai cabai juga boleh, sesuai selera aja fams. Untuk isian sopnya, gak perlu berlebihan agar kelezatan sarang burung walet tetap terasa. Kentang dan wortel cukup dipotong aja kayak dadu kecil fams. Serut jagung manis supaya rasanya makin fantastis. Potongan daun bawang dan tomat merah untuk menambah kesegaran. Wah, udah komplit nih. Sop siap dimasak fams. Masukkan bumbu halus ke dalam rebusan air mendidih. Tambahkan sayurannya ya. Beri sedikit gula pasir. Lalu tambahkan rebusan sarang burung walet yang udah bersih. Fams, masyarakat Kebumen ini biasanya menyebut walet ini dengan sebutan lawat. Makanya, sop ini namanya sop sarang burung lawat. Cukup 5 menitan aja. Sop sarang burung lawat ini udah matang fams. Taburin bawang goreng di atasnya, biar ada gurih-gurihnya gitu fams. Ayo, siapa nih mau icip makanan mahal? Sabar ya, masih panas. Cita rasa sarang burung walet ini cenderung hambar fams. Jadi mau dibikin olahan gurih atau manis, bisa aja kok. Es buah sarang burung walet bisa jadi alternatif olahan dingin fams. Waduh, seger banget nih kayaknya. Sisain ya. Hihi. Fams, harga yang selangit gak dilirik warga untuk membuat olahan dari sarang burung walet. Di pasaran dunia, sarang burung walet ini tetap jadi idola loh. Wajar aja sih, khasiat sarang burung walet ini emang juara fams. Bisa untuk perawatan kecantikan, menambah stamina daya tahan tubuh, kemampuan otak, baik untuk penderita diabetes dan masalah tulang. Wah, mantap deh pokoknya. Wih, sat. Waduh. Ada yang tahu nggak apa nama seni bela diri ini, fams? Bukan, fams. Ini adalah bela diri konto. Jurus-jurus dalam konto ini mirip sama bela diri kuntao yang dikembangkan warga negeri Tiongkok. Dalam konto, latihannya berfokus pada penyelarasan dan penyatuan diri dengan alam. Gerak jurus yang digunakan ini adalah perpaduan dari ketegasan, ketenangan, dan kesantunan. Kita latihannya di Sungai Deras, fams, biar kekuatan kuda-kudanya makin kuat. Sebenarnya, seni bela diri asli bumi Panjer ini gak punya nama, fams. Nama konto ini diambil setelah tahun 1740. Oh iya, fams, kalau setiap kenaikan tingkat seni bela diri konto, biasanya ada pembuatan tumpeng mogana. Uniknya, lauk pauk tumpeng ini justru ada di bagian dalam tumpeng. Nah, tumpeng mogana ini siap disajikan nih, fams. Tapi makannya nanti ya, ikut ujian kenaikan dulu dong. Sekarang kita ikuti nih proses kenaikan tingkatnya. Kenaikan tingkat ini digelar kalau anggotanya udah mahir menguasai jurus-jurus baru. Sebelum acara dimulai, mereka akan berwudu dan sholat duha berjamaah. Gak usah heran, fams, karena seni bela diri konto ini memang sering diaplikasikan di pesantren.
Kemudian, seluruh anggota akan unjuk kebolehan bermain konto sambil diiringi sholawat. Gerakannya gesit dan bertenaga, fams. Gak kalah nih sama pendekar kungfu di film-film. Sebagai simbol kenaikan tingkat, seluruh anggota ini akan disiram air bunga di bagian kepalanya. Kemudian ditutup dengan makan-makan tumpeng Morgana tadi. Wih, mantap nih. Closingnya makan besar, fams. Sekarang saatnya berwisata. Di Kabupaten Tegal ada spot bernama Wisata Guci. Kawasan wisata Guci ini terletak di kaki Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 1050 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau kamu berada di kawasan Guci, sempatkan aja nih mampir ke salah satu tempat wisata selfie yang lagi ngehits di sini nih, fams, yaitu Baron Hills. Salah satu ikonnya yaitu jembatan kaca tangan emas. Jembatan ini memiliki panjang 43 meter dengan ketinggian 100 meter. Pembangunan jembatan ini dilakukan sesuai standar keamanan, fams, dengan sejumlah uji coba. Untuk bisa naik ke atas jembatan, alas kaki harus dilepas. Puas menikmati jembatan kaca, silakan lanjut nih mengeksplor sudut lainnya yang gak kalah seru. Berada di ketinggian 90 meter, ayunan ini juga gak kalah menarik. Pengunjung akan didorong sekuat tenaga sampai ayunan terlempar jauh. Bukanya setiap hari, mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Pengunjung cukup membayar tiket masuk. Ini udah termasuk semua spot ya, fams. Keseruan wisata Guci ini belum selesai nih, fams. Satu lagi nih, yang bisa kamu coba adalah wisata Guci Off-Road. Perjalanan dimulai dari pos awal menuju ke sejumlah trek. Untuk bisa mencoba paket off-road, kamu cukup membayar beberapa ratus ribu rupiah per mobil. Satu mobil off-road bisa menampung sekitar 5 orang. Jarak tempuh dalam bermain off-road sekitar 15 km dengan waktu tempuh 90 menit. Keseruan bermain off-road di kawasan Guci ini memang banyak diminati karena nggak melulu jalannya mulus, tapi ada juga nih jalan bebatuan. Nah, kamu juga diajak melewati 2 sungai, yaitu Sungai Ontong dan Sungai Singawangi. Bahkan pengunjung juga bakal dikejutkan dengan jalur ekstrim yang cukup menantang. Dari kawasan hutan pinus, kemudian lanjut nih ke puncak Bukit Cempaka Wulung dengan medan yang lebih ekstrim. Turun dari bukit, tawaran berikutnya yaitu pemandangan persawahan dengan pemukiman warga sekitarnya. Fams, sebuah studi di Amerika menyatakan bahwa seseorang yang suka dengan wisata adrenalin, hidupnya akan lebih sehat. Mereka juga akan terbebas dari resiko penuaan dini. Selain itu, wisata adrenalin ini juga membuat hidup lebih bahagia. Suasana hati akan terbebas dan lebih mudah melawan depresi. Yang suka tahu, mana suaranya? Olahan dari kacang kedelai ini adalah makanan favorit warga negeri plus 62. Makanya nggak heran, fams, kalau tahu banyak banget olahannya. Salah satunya tahu aci ini. Tahu aci adalah makanan dari Kecamatan Selawi. Biasanya kudapan ini dibawa sebagai oleh-oleh khas Tegal. Tahu aci ini bisa jadi alternatif ketika rasa lapar melanda, fams. Rasa gurih dan kenyal di mulut bikin nagih. Dijamin, pokoknya mau nambah lagi deh, nambah terus. Fams, makan tahu aci biasanya ditemani dengan sambal kecap atau cabai rawit. Yang nggak suka pedas, bisa kok makan tahu acinya aja. Untuk harganya sih, wah ini murmer alias murah meriah, fams. Harganya ini mulai dari Rp5.000 sampai Rp20.000. Yang kepingin banget tahu aci khas Tegal, bisa langsung aja ke Adiwarna, Kota Tegal. Di sini, kamu bisa menjumpai toko-toko yang menjual tahu aci. Nah, biasanya nih, fams, tahu aci ini dijual ketika masih hangat alias fresh from the oven. Nah, gitu, fams. Soalnya, dapur menggoreng tahu aci ini gak jauh dari tempat jualan. Di sini kita juga bisa lihat nih tahu aci ini digoreng, fams. Bahasa chefnya sih, open kitchen. Katanya sih, fams, toko ini udah menjual tahu aci ini sejak tahun 1940-an. Wih, lama juga ya. Biasanya, sentra penjualan tahu aci ini ramai diserbu pembeli pas akhir pekan atau liburan hari raya. Dalam sehari, rata-rata bisa menjual sampai 3.000 tahu aci.
Kalau gini, jadi pengen buka usaha tahu aci nggak sih? Yang bikin tahu aci ini beda, karena buatan sendiri, fams. Nah, kamu nggak bakal nemuin kudapan ini di pasar atau tempat lain. Biar nggak penasaran, kita intip ke pabriknya yuk. Prosesnya sama dengan pembuatan tahu umumnya. Kedelai disaring dulu nih, agar adonan tahu ini lebih kering. Lalu, cetak tahu sesuai ukuran yang ada. Tinggal tunggu 1 hari, sampai adonan tahu menjadi kenyal dan padat. Sebenarnya nih fams, untuk membuat tahu aci ini adalah jenis tahu putih. Agar rasanya beda, tahu putih ini dimasak dengan kunyit. Pantas ya, warnanya jadi kuning. Setelah direbus, angkat dan jemur deh. Kalau udah gini, tahu siap diolah jadi tahu aci. Bikin tahu aci ini gak ribet kok fams. Pasti kamu bisa bikin sendiri di rumah. Bahannya sih ada tepung kanji atau tapioka, tahu, daun kucai, garam dan merica. Haluskan tahu dulu ya fams. Kalau udah hancur, baru deh masukin tepung acinya. Tuang air hangat deh. Eits, jangan sesekali pakai air dingin ya fams. Nanti adonannya bisa menggumpal. Setelah adonan padat, baru masukkan daun kucai fams. Daun kucai ini dipakai karena tidak memiliki aroma yang kuat. Ketika dicampur ke dalam adonan, nggak akan merubah cita rasa tahu aci. Nah, udah jadi nih fams, adonan tahu acinya. Tinggal tempel aci pada bagian bawah tahu. Tapi ada juga tuh tahu yang dikasih isian adonan aci. Namanya sih jadi berubah jadi tahu peletok. Rasa tahu peletok ini ataupun tahu aci, adonannya tetap sama kok fams. Terakhir, tinggal digoreng deh fams. Cara gorengnya nggak boleh sembarangan. Minyak harus benar-benar panas dan api yang besar. Kalau api kecil, bisa-bisa adonan aci dan tahunya ini terlepas. Wah, berantakan jadinya. Kalau kuning kemasan, angkat deh. Sabar sebentar, soalnya masih panas tuh. Kalau udah dingin, nggak usah pakai lama. Sikat fams, mantul. Fams, ini bukan asap polusi, apalagi kebakaran ya. Tapi ini asap bakaran sate kambing Tegal. Aromanya harum banget loh. Kalau kamu nggak sengaja lewat sini, dijamin berhenti deh untuk menikmati sate khas Tegal ini nih fams. Sate kambing Tegal paling dicari oleh para pencintanya. Ciri khas sate ini karena dibuat dari daging kambing yang usianya di bawah 5 bulan alias Bali Bull. Atau usia di bawah 3 bulan atau Batibul. Usia daging kambing yang masih muda membuat sate daging kambing ini sangat empuk. Penggunaan daging muda ini karena tidak berbau perengus loh. Biasanya nih fams, daging kambing muda ini dipotong dadu, berukuran kurang lebih 2 cm. Kemudian disusun pada tusuk bambu ini. Dalam satu tusuk sate biasanya terdiri dari daging, lemak, hati, atau ginjal. Salah satu rumah makan sate kambing legendaris di kota Tegal namanya Warung Sate Kambing Mendo Wendy's. Katanya nama Wendy's ini berasal dari nama pemilik warung sate ini yang bernama Suwendi. Biar namanya lebih keren dan menjual, namanya diplesetin deh menjadi Wendy's. For your info nih fams, daging kambing yang dibakar di sini berasal dari peternakan sendiri. Makanya kualitas daging kambingnya juara banget. Fams, tempat makan sate ini sudah dibuka sejak 26 tahun yang lalu. Gak cuma sate aja fams, ada juga olahan daging kambingnya, seperti gulai, sop, dan garang asam kambing. Uniknya lagi, olahan daging muda di sini disajikan dengan wadah hot plate. Jadi, aneka makanan di sini disajikan tetap hangat lebih lama. Selain itu, sate yang disajikan dengan hot plate ini bisa menambah selera makan. Apalagi kalau mendengar bunyi panas yang meletup-letup dari hot plate. Wanginya semerbak ke seluruh ruangan. Wah, bikin nafsu makan meningkat deh. Wah, cantik banget ya, Fems. Wits, jangan salah fokus. Si kakak emang cantik, tapi tas kerajinan kayu ini juga gak kalah cantik loh. Gak cuma tas aja, kerajinan kayu ini juga bisa jadi hiasan rumah. Wah, keren. Lihat tuh Fems, bahan untuk membuat tas ini hampir bahan bakunya keseluruhannya ini dari kayu. Cocok banget deh dipakai kondangan atau sekedar jalan-jalan ke teman sama pasangan. Wah, mantep nih. For your info nih Fems, kerajinan dari kayu ini adalah kreasi warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Namanya Wobacraft. Nama Wobacraft ini adalah singkatan dari Wong Balapulang. Nama ini adalah nama sebuah kecamatan di Balapulang, Kabupaten Tegal. Wobacraft mengolah kayu menjadi aksesoris fashion. Tujuannya untuk mengubah paradigma seseorang dalam memanfaatkan bahan baku kayu. Hasilnya menjadi barang unik seperti furniture ini nih fams. Langsung kita bikin aja yuk. Kayu yang dipakai dalam kerajinan ini adalah kayu jati, kayu pinus, dan kayu sonokeling. Selain mudah didapat, kekuatan ketiga jenis kayu ini warna dasarnya menjadi alasannya tuh fams. Serat kayu ini bisa dibikin indah dan khas banget. Alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan ini adalah mesin potong, mesin scroll, mesin bor, dan mesin amplas. Setelah dipotong sesuai ukuran yang dibutuhkan, lanjut nih, tipiskan kayunya fams. Penipisan kayu ini dilakukan untuk mendapatkan serat kayu terbaik, sehingga pola tas ini bisa menjadi cantik. Nah, biasanya bagian badan tas ini memakai kayu pinus dengan ketebalan 3 mm. Selanjutnya, kayu pinus dibelah tipis-tipis seluruh bagiannya. Tapi kalau udah dibelah, jangan dipisahkan ya. Tetap satuin aja fams, kayak cinta kita. Hahaha. Bentuk deh menyerupai tirai. Setelah lentur, saatnya tipiskan kayu sonokeling. Biasanya, kayu ini dipakai untuk bagian sisi dan bawah tas. Ukuran kayu yang dipakai ini biasanya mencapai ketebalan 6 mm, sampai tekstur kayunya kelihatan. Fams, penipisan kayu ini bisa memperindah estetika dan kelenturan produk, supaya konsumen nyaman saat memakai produknya. Sip! Tiap bagian tasnya udah siap nih. Tinggal rangkai aja nih fams. Bagian badan tas biasanya memakai kulit sintetis untuk menyatukan potongan kayu yang menyerupai tirai. Tuh, jadi lebih estetik kan? Kulit sintetis ini juga digunakan di beberapa bagian tas fams. Makanya oles dulu dengan lem biar nempelnya bagus dan rata. Langsung pasang kulit yang rapi ya fams. Setelah terbungkus kulit sintetis, waktunya merakit tas. Pakai lem kayu khusus biar nempelnya bagus fams. Jangan lupa pasang hiasan biar tas kayu ini semakin cantik. Terakhir, kasih pernis supaya warnanya keluar. Mantap! Tada! Udah jadi deh tas kayunya. Keren! Fams, kurus atau gendut itu pilihan, tapi makan enak adalah kebutuhan. Kalau gitu, kita lanjut nih belanja oleh-oleh. Hehehe. Kalau berkunjung ke Tegal, jangan lupa membawa oleh-oleh khasnya fams. Yes, Latopia. Latopia dibuat dari tepung dengan sejumlah isian fams. Sekilas, Latopia ini mirip dengan bakpia khas Jogja. Hanya saja, Latopia berukuran lebih besar, lebih renyah, dan tahan lama dibandingkan bakpia. Latopia memiliki tekstur yang lembut di dalam dan renyah di luar. Rasanya gurih dengan perpaduan isian yang beragam. Cocok loh jadi cemilan di kala santai. Latopia ini juga digemari untuk dijadikan oleh-oleh khas dari Tegal fams. Udah ada sejak 6 tahun yang lalu. Tempat produksi Latopia ini berada di Jalan Semarang, Debong Tengah, Kelurahan Tegal Selatan, Kota Tegal. Produksinya dilakukan setiap hari. Proses bikin adonannya cukup diulen nih. Itu tuh yang buah. Nah, adanya tambahan minyak goreng bisa membuat tekstur Latopia ini menjadi crunchy loh fams. Setelah rapi, bentuk Latopia dan beri isian di dalamnya. Ada 9 varian isinya, mulai dari nanas, buah-buahan, kacang ijo, bawang, coklat, susu, keju, gula aren, dan lainnya. Awalnya, kudapan ini hanya bisa dibuat oleh masyarakat Tiongkok yang merantau ke Tegal. Gak heran, Latopia ini juga kerap hadir saat tahun baru Imlek. Tapi kini, masyarakat asli Tegal juga bisa loh membuatnya. Sampai sekarang, pembuatan kudapan ini masih dilakukan secara tradisional fams. Setiap kali produksi, 15 kg tepung terigu bisa membuat sekitar 400 biji Latopia. Uniknya lagi, konsep pembuatan Latopia ini adalah open kitchen, alias dapur terbuka fams. So, kalian bisa banget tuh melihat aktivitas produksi sejak jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Setelah dibentuk, Latopia kemudian di oven selama 15 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Kemudian, Latopia siap untuk dijajakan. Wah, benar-benar fresh from the oven nih. Oh iya fams, isian Latopia ini bisa kalian bedakan dari bentuknya. Latopia bentuk kotak adalah isian kacang hijau. Untuk yang bulat berisi coklat, sedangkan bulat dengan tanda merah bercita rasa keju.
Kudapan ini bisa bertahan selama 6 hari dalam suhu ruangan. Satu biji Latopia dihargai mulai dari 1.700 sampai dengan 2.500 rupiah. Peminatnya gak cuma dari Tegal aja fams, warga Jabodetabek dan Sumatera juga banyak yang beli loh. Well fams, semoga semua informasi yang disajikan tadi bisa menambah kecintaan dan kebanggaan kita terhadap Indonesia ya. Pokoknya nonton terus Seragam Indonesia mulai pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana lagi kalau bukan di Trans 7? Ya kan? Ya kan?